Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengalami Pemisahan. Saudara, kalau kita tidak bisa mengenakan manusia baru tanpa menanggalkan manusia lama, itu berarti kita harus mengalami pemisahan antara manusia lama dan manusia baru. Ketika manusia lama kita masih ada, yang artinya kita masih hidup dalam daging dan belum hidup dipimpin oleh roh, kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 8-9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Coba renungkan saudara, dikatakan jika memang. Sekali lagi, jika memang roh Allah ada di dalam diri kita akan hidup dalam roh. Dengan kata lain, kalau roh Allah tidak diam di dalam kita, maka kita tidak bisa hidup dalam roh. Kita pasti hidup dalam daging, dan itu sama artinya kita tidak memiliki roh Kristus, dan kita bukan milik Kristus, walaupun kita orang Kristen. Begitu ayat tadi mengindikasikan saudara. Kalau begitu, kita milik siapa nih? Jawabnya, ya milik kita sendiri. Wah, kalau ngerti kebenaran ini sebenarnya ngeri. Nah, supaya tidak seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Maksud saya supaya kita tidak hidup dalam daging. Maka kita harus menguasai pikiran, mata, telinga kita dari prinsip suka-sukaku. Ini berat dan sukar saudara, karena ada ayat mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Sehingga ada pemahaman bahwa orang percaya, orang Kristen tidak perlu berjuang untuk hidup di dalam Tuhan, tidak perlu berjuang untuk hidup di dalam roh, karena kita sudah merasa benar di hadapan Allah, dan itu ditandai dengan sudah menjadi Kristen dan pergi ke gereja. Ironinya lagi, ini diajarkan dari mimbar-mimbar gereja. Makanya tadi saya katakan untuk tidak memiliki hidup yang suka-suka itu berat dan sukar saudara. Itulah sebabnya banyak kita merasa sudah tidak perlu berjuang lagi dan puas dengan keadaan rohani kita. Merasa yakin sudah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan merasa sudah selamat. Ini penyesatan. Saudara, Yesus berjuang untuk kita guna mendamaikan kita dengan Allah. Dia membenarkan kita, tetapi kita belum benar. Maka harus ada perjuangan, dan itu harganya sangat mahal. Maka Lukas 14 ayat 33 mengatakan, kamu harus melepaskan dirimu dari segala milikmu. Artinya, jangan terbelenggu oleh apapun dan siapapun juga. Kalaupun kita kerja, bisnis, karir, semua hanya untuk Tuhan, demi proses perubahan itu. Ingat, kita adalah makhluk kekal. Masa depan kita itu bukan di bumi ini, melainkan nanti di balik kubur. Maka kita harus menjadi anak-anak Allah.
Roma 8 ayat 14 menuliskan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi, kalau masih dipimpin daging, bukan anak-anak Allah, tidak bisa disebut anak-anak Allah. Walaupun kita mengaku sebagai anak-anak Allah, maka kita harus bertekad untuk mengalami pemisahan. Caranya, kita harus belajar firman, berdoa. Baru kita bisa punya kepekaan dan bisa melihat apa yang baik, apa yang jahat. Dan itu bukan menurut hukum loh saudara, tetapi menurut pikiran Allah. Matius 5 ayat 6 mengatakan, sebab hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang dipuaskan. Dahulu saudara, keakuan atau ego kita masih sangat kuat, masih sangat menguasai diri kita, sehingga roh kita mati. Bukan berarti mati secara fisik, melainkan naluriah rohani kita tidak berkuasa, ya, sehingga kebijakan kita, ya, kita yakini yang mana kita yakini dari Roh Kudus, sebenarnya tidak begitu. Dan kalau jujur, banyak keputusan kita, pilihan hidup kita itu berasal dari kita sendiri. Tapi kita merasa itu kebijakan Roh Kudus, padahal bukan, karena ego atau keakuan kita yang masih kuat itu tadi. Nah, tapi kita merasa sudah berubah, padahal sebenarnya proses yang harus kita jalani harus sampai kita bisa mengalami pemisahan antara manusia lama dengan manusia baru. Sampai kita bisa berkata, aku sudah mati, hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3. Artinya, Kristuslah yang harusnya tampak. Jangan merasa sudah bisa berbuat baik, saudara. Karena perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tetapi dengan menerima Yesus dan percaya kepadanya, Dia yang telah mati dan bangkit, ada masa depan. Kita diperdamaikan dengan Allah, dan itu ada resikonya. Ya, maka resikonya kita bukan hanya diharapkan atau dituntut menjadi baik, melainkan harus sempurna. Sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Jadi, sekarang sebelum kita benar-benar diangkat oleh Tuhan, kita harus sudah diangkat terlebih dahulu. Maksudnya diangkat dari dunia, terpisah dari manusia daging. Saudara, kita harus mengalami pemisahan. Jangan menunggu pengangkatan. Sebelum kita memisahkan diri dari kedagingan kita dan dari percintaan dunia, kita tidak akan diangkat. Dengan kekuatan kita itu mustahil, saudara. Benar, karena masih banyak yang memiliki daging dan roh itu menyatu. Maksud saya, daging dan roh kita itu masih banyak yang menyatu. Makanya kita berangasan, mudah tersinggung, dan masih mudah jatuh dalam dosa. Tetapi kalau sudah mulai mengalami pemisahan, kita tidak bisa menyentuh dosa, bahkan tidak bisa berbuat dosa. Dendam juga tidak bisa. Tidak sembarangan bicara. Tidak mengingini dunia. Saudaraku, keindahan, kenyamanan yang kita miliki hari ini tidak ada artinya dibandingkan kemuliaan nanti. Jadi kita harus bisa terpisah dari daging. Dan biasanya Tuhan pakai masalah untuk meremukkan daging kita. Bisa saja, mungkin saja saudara dikhianati suami, anak saudara memberontak,
tidak punya famili, atau jatuh miskin. Kita memang harus diremukkan sampai tidak punya siapa-siapa, supaya kita datang kepada Tuhan. Nah, disitulah kita melihat kemuliaannya. Tapi sebenarnya kita tidak harus diremukkan kalau kita mau sadar betapa singkatnya hidup ini. Maka saudara, berubahlah, karena semakin kita berumur, daging dan roh kita akan semakin menyatu dan semakin sulit dipisahkan. Abraham sadar akan hal itu, maka dia tinggalkan Ur Kasdim dan sanak familinya, walaupun dia sudah nyaman dengan keadaannya. Dia memilih negeri yang dijanjikan Tuhan karena percaya negeri itu ada. Pertanyaannya, apakah kita percaya bahwa ada kehidupan yang akan datang yang lebih baik? Hidup ini tragis, saudara. Kita akan kehilangan apapun dan siapapun. Tetapi kita bisa memiliki segalanya dan perjumpaan dengan orang-orang yang kita kasihi di langit baru, bumi baru nanti. Sebab itu bertobatlah dan pisahkan diri dari daging kita. Alami yang namanya pemisahan antara daging dan roh itu. Jangan lihat masa lalu, tapi lihatlah hidup kita hari ini dan ke depan. Supaya kalau Kristus datang, kita yang sudah memisahkan diri dari kedagingan bisa dipertemukan dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.